Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Sawangan Sunda. Kali ini kita akan membicarakan hal-hal yang berbau Sunda tentunya. Kali ini kita kedatangan tamu spesial. Ada Kang Cepi di sini. Kang Cepi ini merupakan seorang budayawan yang ada di Tasik dan dia juga dikenal sebagai dalang. Boleh perkenalan dulu kan? Nama saya Cepi Wesa Manunggal. Hari-hari saya belajar kesenian, juga konsen di dunia kebudayaan, bareng-bareng sama teman-teman upaya pelestarian kebudayaan. Nah, mungkin ke ini dulu aja ya Kang. Dari awal gimana sih Akang tuh bisa kenal sama budaya terus suka gitu ke budaya Sunda dan sekarang pun udah jadi budayawan. Saya udah sejak kecil mungkin ya, suka lah terhadap produk-produk kesenian, kebudayaan. Nah, itu juga mungkin karena faktor tua saya juga dulu orang seniman. Bapak saya aktif di teater, awalnya saya bergelut di pewayangan dan sastra Sunda. Semakin dewasa ya saya semakin konsen dan memilih kota di dunia kesenian dan kebudayaan. Berarti emang dari kecil tuh lingkungannya lingkungan kesenian ya Kang ya? Ya bisa disebut gitulah. Kalau misalkan bicara wayang nih Kang, sejarah terbentuknya wayang itu kayak gimana Kang? Wayang awalnya digunakan sebagai media penyebaran ajaran ya. Kita kenal hari ini sebagai ajaran Islam. Dibuat oleh Wali Songo, kita mengenalnya. Yang lebih spesifik waktu itu dibuat oleh Sunan Gunung Jati. Sampai akhirnya berkembang. Dulu awalnya wayang itu dibuat dari daun lontar, berubah menjadi wayang kulit. Singkatnya ya, setelah wayang kulit berubah menjadi wayang golek. Tetap ada pengaruh akulturasi juga ketika dari Cirebon dibawa ke Jawa bagian tengah dan timur, setelah itu dibawa ke Jawa bagian barat jadi wayang golek. Berarti emang awalnya tuh dari Sunan Kalijaga ya Kang? Ya, Cuman dulu tuh masih dalam bentuk daun ya? Ya. Cuman kesini ada akulturasi berubah menjadi wayang kulit dan wayang wayang golek. golek termasuk fungsi kan. Fungsi dulu itu hanya konsen pada penyebaran nilai-nilai ajaran, nilai-nilai keislaman lah katakan. Kalau misal bicara tentang wayang nih Kang, ada gak sih kaitan wayang sama pendidikan Kang? Sebetulnya kan pendidikan pun kalau menurut saya produk dari kebudayaan, termasuk wayang. Saya rasa di dalamnya bukan menyimpan lagi, tetapi memang difungsikan nilai-nilainya sebagai edukasi kepada masyarakat. Karena sejatinya setiap produk kesenian pun ada nilai yang itu tidak bisa dipisahkan dari pendidikan. Karena itu juga bagian dari pendidikan nilai itu gitu. Dan dari wayang sendiri ada gak sih Kang cerita atau apapun itu yang berhubungan dengan biologi dan kesenian dari wayang? Saya rasa justru teman-teman yang hari ini konsen di yang memilih pendidikan biologi lah, katakan harus tahu ya bahwa wayang itu simbol, si tokoh-tokohnya teh simbol-simbol teh. Contoh Batara Guru ya, dia itu kan raja di pewayangan teh, raja Triloka. Tri itu 3, Loka itu tempat. Jadi ngerajaan Marcapada, ya bumi, Madyapada alam tengah, dan Madyapada alam atas. Batara Guru itu kalau di tubuh manusia itu adanya di otak. Pernah mungkin dengar istilah pineal gland. Jadi itu adalah pusat kecerdasan manusia. Ayah nanti di tengah-tengah otak, segede kacang hijau. Silakan lah di searching, itu di Google ada. Nah itu adalah pusat kecerdasan manusia, di mana data-data atau rekaman-rekaman kehidupan kita tadi asupkeun teh kadinya, diolah di dinya gitu. Lalu dipraktekkeun deui gitu. Jadi rekaman data, pusat data gitu. Sebutnya gland pineal. Kalau istilah kedokteran. Jadi sebetulnya dasar cerita pewayangan itu atau tokoh-tokoh itu tidak semena-mena dibuat begitu saja. Jadi ada nu disilipkeun teh dipersonifikasikan gitu. Tadi kan Kakak bilang tokoh-tokoh di wayang tuh ada makna-maknanya sendiri Kang. Misalkan dari kita bilangnya dari alam, ada nggak Kang? Misalkan tokoh ini tuh menggambarkan Semar. Semar. Semar itu kan kenapa warna dia itu hitam putih? Itu kan warna spiritual. Semar itu simbol bumi, hidungnya teh, bodasnya teh simbol kesucian lah, hati lah gitu. Jadi kan bengetna bodas. Jadi si benget bodas teh gambaran hati. Terus seri kan si Semar mah. Ya itu teh gambaran hati orang sok jelema lamun kerarudet dah karena benget teh. Cemberut teh gitu. Nah, hari ini di Sunda pun sama sebetulnya. Sedang digelorakan bahwa ayo kembali lagi pada warna itu sebagai simbol spiritualis kurang gitu. Walaupun di Sunda mah eta mahan beureum, koneng, bodas, hidung, eta gitu opat warna nanti di Sunda. Pengalaman Akang pernah ada cerita tentang ngejaga alam atau apa gitu Bang?
Ya karena berbicara wayang itu sebetulnya kompleks ya. Selain menceritakan tentang pendidikan, keagamaan, termasuk lingkungan. Wayang juga media penyuara terkait lingkungan gitu. Dari dalang mah mau jauh-jauh ngomongkeun eta, bagaimana cara menjaga kelestarian alam ini, gitu. Terus bagaimana berbicara tentang kelestarian flora dan fauna gitu. Kan eta teh ilmu-ilmu lingkungan sebetulnya. Dan justru bagaimana tugas kita hari ini menjaga kelestarian lingkungan itu berangkat dari pola-pola yang ada di kita. Pola-pola nu aya di urang naonnya melalui wayang misalkan, juga melalui amun di Sunda aya disebut pancaniti atau 5 titian laku manusia. Niti harti, niti surti, niti bakti, niti bukti, niti sajati. Itu kan sebenarnya metode keilmuan bagaimana manusia itu hablum minannas hablum minallah lah. Namun di Islamkeun mah, jadi bagaimana menjaga hubungan baik dengan sesama manusia, dengan alam sebelum berbicara yang lebih jauh, yang lebih vertikal yaitu berbicara tentang Tuhan. Kalau nilai dari budaya lokal Sunda nih Kang, ada gak filosofi atau nilai-nilai kesundaan lain gitu yang berhubungan dengan kelestarian alam selain dari wayang tadi Kang? Mungkin teman-teman di sini pernah ngedengar budaya pamali. Kecap pamali lah. Kalau orang kan suka ngomong pamali, kalau misalkan kaleuweung, ada cenah ulah kaleuweung eta pamali. Pamali itu sebetulnya bukan kata yang dia ngomongkan tadinya dari pertanyaan itu. Pamali itu bukan kata yang kaku sebetulnya. Pamali itu kan yang dipamalikan, yang dilarang. Larang itu suci, yang disucikan gitu. Jadi sebetulnya yang tidak boleh pamali dicaritakeun ulah diomongkeun eta mah moal beunang ku usik bibir, moal keuna ku motah letah gitu. Pamali itu lamun dilarapkeun kana gunung misalkan. Pan aya di urang mah leuweung larangan cek bahasa kehutanan nama hutan lindung teh. Nah, di sana berlaku pola pamali itu. Pamali itu menjaga ekosistem sebetulnya. Jadi lamun kaleuweung tertentu misalkan, kade ulah make sena cenah kaleuweung eta mah. Si Cilaka ulah gerhead cenah, ulah make perhiasan, sebetulnya bukan klinik, bukan mistis. Itu menjaga agar kelestarian di sana tetap terjaga karena di Sunda mah leuweung ge dibagi. Ada yang disebut leuweung tutupan. Leuweung tutupan itu hutan yang tidak boleh dimasuki oleh manusia. Hutan lindung teh. Kalau di kita ada di Ciamis lah, kampung adat kita ada leuweung tutupan itu. Jadi masuk ke sana pun hanya pada hari-hari tertentu dan harus didampingi oleh juru kuncinya. Lalu juga ada leuweung tutugan. Leuweung tutugan itu sama, leuweung atau hutan yang tidak boleh dimasuki, bisa dimasuki tapi area-area tertentu. Lalu ada leuweung baladehan dan leuweung garapan. Leuweung garapan mah nya nu dipake kurang ya, bisa digunakan sebagai lahan pertanian, huma gitu, melak pare di leuweung itu bisa. Nah, pamali ini berlaku pada leuweung tutupan dan leuweung tutugan itu. Mungkin terakhir ya pesan buat anak-anak muda tentang kebudayaan dari budaya masing-masing yang ada di daerahnya gitu. Gimana pentingnya budaya ini harus dilestarikan. Budaya ini juga sebenarnya identitas kita gitu. Saya ingin menyampaikan hal yang dasar saja. Dasar dari kebudayaan atau akar kebudayaan atau budaya paling tua itu di masing-masing daerah adalah bahasa. Jadi lamun ngomongkeun budaya, ngomongkeun kebudayaan geus ulah jauh-jauh karena produkna. Produk nu gede nya, urang ngomongkeun lah bahasa. Bahasa itu adalah kebudayaan paling tua di setiap daerah. Bahasa naon tidak melulu bahasa Sundanya, bahasa Indung we. Bahasa Indung teh misalkan lahir di Jawa Tengah ya, diajarkeunna bahasa ku Indung teh bahasa Jawanya eta bahasa Indung urang. Nah, mulai dari pelestarian bahasa ibu. Karena bahasa itu adalah akar dari budaya. Jadi tidak mungkin budaya bisa berkembang atau kebudayaan bisa berkembang manakala tidak ada bahasanya. Saya yakin setiap bangsa itu akar budayanya adalah bahasa. Makanya orang di Sunda ulah sieun ngomong Sunda, lainna mah kan lobakena nu nyarekan salah ngomong Sunda teh lain kitu keun bae. Da undak usuk nganyar kene tingkatan bahasa kan kasanapeun kasaluhureun. Ayeuna undak usuk bahasa teh geus Mataram asup jadi ya kasta dulu mah da bahasa Sunda nu asli mah nu dipake enak kurang kanekes, kurang baduy. Berangkat dari sana sajalah. Termasuk mungkin yang paling utama jangan alergi dan harus berani mengapresiasi. Tong sieun mun aya jelema keur debus salah joanan we, da eta mah tontonan gitu. Kan mun diteungel ulah itu malik neungeul gitu. Ya, mungkin sekian dulu teman-teman ya buat podcast hari ini. Terima kasih Kang Cepi Ya, sudah sama-sama. berkenan buat jadi sumber di podcast hari ini dan banyak ilmu-ilmu penting gitu yang tadi disampaikan. Semoga bisa jadi manfaat buat kita juga. Mungkin cukupkan sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, salaman.